Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ramawati, NIM C1C02108 dari kelompok 7. Di sini akan membahas tentang kerukunan umat beragama. Yang pertama, manusia hidup berkelompok. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk individu yang memiliki sifat khas dan unik. Sebagai makhluk individu, manusia juga merupakan makhluk yang tidak dapat berpisah dengan manusia lainnya, atau sering disebut sebagai makhluk sosial. Dengan demikian, adanya kelompok, golongan, suku, ras, maupun bangsa merupakan kodrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kaitan ini, Astrid S. Susanto menyatakan bahwa suatu kelompok dapat terbentuk karena yang pertama, adanya keyakinan bersama akan perlunya pengelompokan dan tujuan atau share faith atau berbagi iman. Yang kedua, harapan yang dihayati oleh anggota-anggota kelompok. Yang ketiga, adanya ideologi yang mengikat semua anggota. Pendapat lain dikemukakan oleh Abdul Shani yang menyatakan bahwa munculnya kelompok disebabkan oleh yang pertama, adanya sistem dari status-status para anggotanya seperti sebuah organisasi pemuda misalnya. Ia memiliki susunan pengurus yang merupakan suatu rangkaian yang bersifat hierarkis. Yang kedua, berlakunya nilai-nilai norma-norma kebudayaan dalam mempertahankan kehidupan kelompoknya. Artinya, struktur selalu diutamakan kestabilannya. Yang ketiga, terdapat peranan-peranan moral atau moral role yang merupakan subjek dinamis dari struktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Herunisa, NIM C1C020034. Saya akan membahas materi kerukunan dalam format Indonesia. Kerukunan dalam format Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu kerukunan umat beragama terhadap pemerintah, 2 kerukunan antara umat yang berbeda agama, 3 kerukunan intern umat seagama atau ukhuwah diniyah. Pembahasan pertama yaitu kerukunan umat beragama terhadap pemerintah, sebagaimana yang diungkapkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat An-Nisa surat keempat ayat 59 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, ulil amri di antara kamu." Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, dapat ditarik pengertian bahwa kita di samping diperintah agar taat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, juga supaya taat terhadap ulil amri atau pemerintah, selama langkah-langkah, program, kebijakan, dan sistem pemerintahan yang diberlakukan tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibawa serta dicontohkan oleh Rasul-Nya. Dengan kata lain, kita boleh taat dan mendukung pemerintah dengan segala aturan dan kegiatannya apabila peraturan dan kebijakan itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Tetapi kalau bertentangan dengan ajaran Islam, sudah tentu kita dilarang taat apalagi kita mendukungnya. Selanjutnya, pembahasan kedua yaitu kerukunan antara umat yang berbeda agama. Prinsip ajaran Islam di dalam menjaga kerukunan dengan umat agama lain adalah melalui tasamuh atau toleransi. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa ayat berikut ini. 1. Al-Quran Surat Al-Kafirun terutama ayat 6. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. 2. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Ayat ini menggambarkan bahwa kita tidak diperbolehkan untuk memaksakan, namun kewajiban kita hanyalah menyampaikan dengan cara yang bijak dan santun. Jika sudah menyampaikan kebenaran tetapi ditolak, maka hal tersebut bukan urusan manusia, melainkan itu urusan Allah. Selanjutnya yaitu 3 Al-Quran Surat Yunus ayat 40-41. Ayat ini memberikan pelajaran agar manusia menyadari bahwa di lingkungan kehidupan masyarakat ada orang yang baik dan ada pula orang yang tidak baik. Jika mereka orang-orang yang tidak baik, berbuat zolim dan atau membuat kerusakan, maka tanggung jawab ada pada dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iswar Aniza, NIM C1C020049. Kerukunan intern umat seagama ukhuwah diniyah. Secara ideal, umat yang seagama itu sebaiknya sefaham, rukun, dan bersatu. Namun fakta yang terjadi di masyarakat justru ada saja kendala dalam terwujudnya kerukunan yang dilandasi jiwa ukhuwah. Di dalam perjalanan Islam, misalnya sering terjadi permasalahan yang berakar dari perbedaan interpretasi pemahaman terhadap suatu kaidah agama. Meskipun pada dasarnya hal itu wajar, namun yang penting adalah perbedaan-perbedaan tersebut jangan sampai mengarah rusaknya ukhuwah Islamiyah. Oleh karena itu dibutuhkan kesadaran umat untuk mengutamakan kepentingan yang lebih besar yaitu ukhuwah daripada mengutamakan ego kelompok maupun kepentingan duniawi, sehingga umat perlu kembali menelaah petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hal di atas tertuang dalam firman-Nya, tertulis pada surat Ali Imran ayat 103 yang artinya, dan berpeganglah kamu semuanya pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Begitu juga dalam hadis Rasulullah yang artinya perumpamaan orang-orang beriman dalam cinta dan kasih sayang di antara mereka bagaikan tubuh yang satu. Apabila ada anggota tubuh yang merasa sakit, maka seluruh anggota yang lainnya merasa demam dan tidak bisa tidur. Wacana tentang perpecahan umat. Perpecahan umat Islam sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW, seperti yang diungkapkan dalam hadis berikut yang artinya, dari Auf bin Malik, ia berkata, telah bersabda Rasulullah, umat Yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan, salah satunya akan masuk ke surga, dan sedangkan golongan yang 70 akan masuk ke neraka. Kemudian orang Nasrani akan terpecah menjadi 72 golongan. Golongan yang 71 akan masuk ke dalam neraka, sedangkan hanya satu yang akan masuk ke surga. Dan sungguh jiwa yang ada di tangannya, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Satu golongan akan masuk ke dalam surga dan 72 golongan akan masuk ke dalam neraka. Kemudian beliau ditanya, siapakah golongan yang selamat itu? Kemudian beliau menjawab, mereka adalah yang masuk dalam satu jamaah. Hadis ini memberikan petunjuk bahwa akan terjadi fitnah perpecahan yang terjadi pada umat Islam. Tetapi Rasulullah sebenarnya juga menunjukkan jalan keluarnya yang akan dapat menyatukan kaum muslimin, yaitu al-jamaah. Surat Ar-Rum ayat 31 sampai ayat 32. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. Yang artinya, dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta dirikanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadikan beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nuh dengan NIM C1C020044. Saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendapat para mufassir mengenai surat Ar-Rum ayat 31 sampai 32. Ada beberapa para mufassir yang berpendapat mengenai surat Ar-Rum ayat 31 sampai 32. Yang pertama ada Ibnu Katsir, yang kedua Al-Marwazi, yang ketiga Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka, yang keempat M. Quraish Shihab, dan yang kelima dari Kementerian Agama RI. Yang pertama ada Ibnu Katsir. Mengenai ayat 31, Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat tersebut terutama pada kalimat wala takunu minal musyrikin, yang artinya, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, adalah sebenarnya memerintahkan hendaklah kalian menjadi orang-orang yang mengesakannya, mengikhlaskan diri hanya kepadanya dalam beribadah, dan tiada yang kalian kehendaki dalam ibadah itu selain hanya karena Allah. Kemudian ayat 32. Penafsiran Ibnu Katsir melanjutkan pada ayat 32-nya dengan menyatakan, janganlah kalian menjadi seperti orang-orang musyrik yang telah memecah belah agama mereka, yakni mengganti dan mengubahnya, serta beriman kepada sebagiannya dan ingkar kepada sebagian yang lainnya. Sebagian ulama membacanya faraqu dinahum, yang artinya bahwa mereka meninggalkan agamanya di belakang panggung mereka. Mereka adalah seperti orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Majusi, para penyembah berhala, serta para pemeluk agama yang batil lainnya selain agama Islam. Kemudian yang kedua Al-Marwazi. Al-Marwazi dalam menafsirkan ayat 32 surat Ar-Rum menyatakan bahwa sebab-sebab perpecahan di kalangan umat Islam dalam agama yang mengakibatkan kelemahan mereka dalam urusan dunia. Menurutnya ada 5 perkara yang dimaksud dengan ayat tersebut, yakni yang pertama,
Perselisihan dan perebutan kekuasaan di kalangan umat Islam telah terjadi sejak pada permulaan Islam. Yang kedua, fanatik qabilah atau kebangsaan, terutama dari rumpun keturunan. Yang ketiga, fanatik mazhab-mazhab terhadap pokok-pokok agama dan cabang-cabangnya. Yang keempat, fatwa agama menurut pikiran saja. Dan yang kelima, usaha dan tipu daya dari kelompok musuh-musuh Islam sehingga banyak yang tersiar hadis maudhu' atau yang tidak benar yang dapat merembes kepada pemimpin Islam dan mereka mempergunakannya sebagai dalil-dalil dalam agama. Kemudian yang ketiga, Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka. Hamka dalam menafsirkan ayat tersebut antara lain menuturkan bahwa di Indonesia seringkali terjadi perpecahan dan perselisihan karena masalah furu' atau masalah khilafiyah, sehingga menimbulkan permusuhan yang mendalam sekali. Sehingga suatu waktu ada dari golongan Islam yang mau bekerja sama dengan golongan komunis, karena sangat bencinya terhadap golongan sesama agama. Dia sangat benci kepada golongannya yang seagama, dan komunis pun benci terhadap golongan yang dibencinya itu. Maka puaslah hatinya bertemu dengan golongan komunis itu, sebab mereka berdua dikumpulkan oleh persamaan perasaan, yaitu kebencian. Sehingga terjadi seseorang yang terhitung ulama merasa puas berangkul-rangkulan dengan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niko Heriawan, NIM C1C0230 akan melanjutkan materi mengenai pendapat Quraish Shihab. Quraish Shihab dalam karyanya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahwa kata Syi'an yang terdapat dalam ayat 32 surat Ar-Rum adalah mempunyai pengertian kumpulan manusia karena ada persamaan seperti agama, ideologi, dan tujuan. Kata ini dipahami sebagai pengikut atau pendukung yang membela suatu ide atau pemimpin tertentu. Ketika kata tersebut merupakan rangkaian dari kata sebelumnya, kanu, mengesankan kesungguhan dan kemantapan sikap kesiaan, yakni keikutan dan pembelaan terhadap ide-ide dan pemimpin masing-masing golongan. Islam sebagai agama yang mendakwakan persatuan dan kesatuan umat adalah suatu fitrah manusia, sehingga menghindari dari perpecahan. Namun demikian, perpecahan dan yang dimaksud tersebut adalah dalam bidang prinsip-prinsip ajaran agama dan pengelompokan dalam perbedaan tujuan. Adapun dalam perbedaan organisasi, meskipun kadang menimbulkan perselisihan, tetapi bukan termasuk bidang yang mutlak. Menurut Kementerian Agama, berdasarkan Quran Surat Ar-Rum ayat 31-32 mengenai perpecahan umat, maka dapat dilihat dari arjanitas kedudukan agama dari kepentingan apapun, maka hendaknya agama ditempatkan pada kedudukan yang paling tinggi dibandingkan dengan kepentingan lainnya seperti jabatan, ekonomi, jiwa, akal maupun lainnya. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Maqasidus Syariah, di mana tujuan hukum Islam adalah memelihara sisi daruri, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kemudian memelihara sisi hajiat dan tasiniat. Dalam memelihara sisi daruri, agama ditempatkan pada urutan pertama. Ini membuktikan bahwa menjaga agama lebih diutamakan daripada lainnya. Termasuk di dalamnya adalah masalah kelompok aliran menurut selera dan kemauan sendirinya. Petunjuk ayat-ayat Al-Quran dalam mendorong persatuan. 1. Allah mendorong agar umat manusia selalu tolong-menolong. Tercantum dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 102. Yang kedua, persatuan dalam tali ikatan Allah. Quran Surat Ali Imran ayat 103. Yang ketiga, ketika berselisih, hendaklah menghadapi dengan kesabaran. Quran Surat Al-Anfal ayat 46. Yang keempat, Allah menguji manusia dalam persatuan. Quran Surat An-Nahl ayat 93. Yang kelima, perselisihan sebagai ujian karena dahulu sebagai umat yang satu. Quran Surat Yunus ayat 19. Yang keenam, Allah memberikan jalan-jalan keselamatan. Quran Surat Al-Maidah ayat 16. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.